Insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Atau aku pasti datengin kamu kok. Lengser wengi sliramu tumrapke sirmo aja kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Selamat datang kembali. Bagaimana kabar kamu di malam hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik saja. Insan muda, jangan sampai angin dingin yang terus bertiup akhir-akhir ini membuat kondisi tubuh kamu menurun. Karena seseorang konon akan lebih mudah melihat dan merasakan hal-hal gaib ketika kondisi kesehatannya sedang tidak baik dan tidak fokus. Dan insan muda, sekali lagi kami ingatkan bahwa makhluk gaib atau hantu bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia dari kita. Justru seharusnya hantulah yang segan kepada manusia. Kami hadir bukan untuk membuat kamu takut, tapi untuk membuat kamu lebih berani lagi jika bertemu mereka dan menggali apa pesan yang dibawa oleh mereka. Malam ini kami menghadirkan dua cerita tentang pengalaman insan muda yang sedang berada di toilet dan sebuah pengalaman yang dialami di Jalan Siliwangi. Sekarang, mari sama-sama kita dengarkan cerita pertama yang akan langsung disambung dengan cerita kedua. Ingat insan muda, jangan dengerin sendirian. Tiba-tiba saja rasa penasaranku menjadi meningkat tinggi. Ketika baru saja aku melihat sesuatu yang bergerak sekelebat cepat masuk dari kamar mandi menuju dapur. Aku mulai menelan ludahku dan dengan perasaan takut, aku langsung memberanikan diri mendekati ruang dapur dan kecoa sialan itu akhirnya mati juga. Bagiku tidak ada yang lebih menakutkan daripada kecoa. Bentuknya, cara berjalannya, apalagi ada kecoa yang bisa terbang. Membuatku merinding. Tetapi setelah aku mengalami kejadian itu, aku berpikiran lain. Bahwa ternyata ada yang bisa membuatku takut. Bahkan trauma lebih daripada kecoa. Namaku Sarah. Aku seorang siswi SMA di SMA Negeri di Bandung. Tidak ada hal yang spesial dariku. Hanya seorang siswi biasa yang menjalankan aktivitas sekolah dengan sewajarnya. Aku mempunyai sahabat bernama Dini dan Tami. Siang itu, aku yang lagi dapat datang bulan mau mengganti pembalut. Kebetulan toilet perempuan di sekolahku dipindahkan jadi ke pojok, yang asalnya adalah toilet laki-laki. Karena banyak murid laki-laki yang bolos nongkrong di toilet itu, jadinya toiletnya ditukar. Ntar jam 12:30 siang, setelah jam istirahat dan semua kembali ke kelas, aku pergi ke toilet bersama Dini dan ganti pembalut. Ada
Ada 3 toilet perempuan dan entah kenapa juga aku masuk ke toilet yang berada paling pojok, yaitu toilet ketiga. Buku di luar toilet. Beberapa menit kemudian, aku pun keluar tergesa-gesa, lalu menuju kelas. Belum juga sampai kelas, dan hanya berjarak beberapa langkah dari toilet, aku kaget dan panik ketika aku lupa membersihkan darah kotor dari pembalutku. Dini dan Tami heran, kok aku bisa ya sampai lupa dengan hal penting seperti itu. Lalu kami pun kembali ke toilet. Dan saat aku masuk ke toilet yang tadi, aku terpakik kaget ketika saat aku melihat bahwa pembalutku tadi sudah tidak ada, tidak berbekas. Bulu kuduku berdiri. Dini dan Tami pun merasakan hal yang sama. Kami semua heran, dan kami yakin bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke toilet itu. Dan lagi pula tidak logis juga jika seseorang sengaja membawa pembalut yang masih banyak darah kotornya itu untuk dibawa. Hal ini membuat kami berempat langsung berlari ketakutan. Untuk menenangkan diri, aku pergi ke kantin sejenak dan membeli minum. Setelah agak tenang, tiba-tiba saja Dini melihatku dan bertanya serius kepadaku. Aneh banget ya, mana ada sih orang yang mau sengaja ngambil pembalut itu? Tapi nih ya, kalau boleh jujur, abis kamu keluar dari toilet tadi, kamu jadi rada berubah loh. Lalu Tami pun membenarkannya. Katanya aku menjadi pucat, dan pandanganku nampak kosong, seperti memikirkan sesuatu. Tapi aku hanya diam saja. Aku mengambil botol air mineral yang kubeli tadi, lalu meminumnya perlahan. Setelah cukup tenang dengan air putih itu, aku pun mulai bercerita. Sebelum itu, aku bertanya pada Dini dan Tami apa di toilet sebelah ada yang masuk. Dini dan Tami menjawab bahwa ada kakak kelas yang masuk, tapi hanya sebentar saja, cuma untuk cuci tangan. Emangnya kenapa? Tanya Dini heran. Aku mulai memberanikan diri bercerita bahwa tadi di dalam toilet, ketika sedang mengganti pembalut, aku diteriaki seorang laki-laki tua dengan suara berat dan nada kasar seperti memarahiku. Dia berkata, Cepat gantinya angin. Cepat gantinya angin. Cepat. Kontan saja setelah mendengar seperti itu, aku langsung bergegas. Sampai akhirnya lupa untuk membersihkannya. Dini dan Tami pun kaget mendengar itu. Dan seketika itu juga kami merinding. Tiba-tiba saja ibu kantin yang saat itu ada dan mungkin mendengar apa yang diceritakan kami tadi berkata bahwa memang makhluk halus itu menyukai darah kotor yang suka dibuang wanita saat menstruasi. Dan katanya lagi, mungkin aku adalah orang pertama yang mengganti pembalut di toilet yang dulunya toilet laki-laki itu. Jadi penunggu di toilet itu merasa asing dan memberikan salam perkenalan padaku.
Rasanya malam ini lebih dingin dari biasanya. Aku sampai mengenakan 3 jaket untuk menutupi tubuhku dari angin malam, tapi tetap saja dingin. Aku mengendarai motorku dengan kecepatan sedang. Kebetulan malam ini aku sedang menjadi panitia acara besar di Sabuga. Karena printer di sekretariatan tintanya habis, maka sebagai sekretaris aku harus pergi ke daerah Balubur karena di sana ada tempat print 24 jam. Sebenarnya aku kesal dengan partner kerjaku Arif karena dia lupa mempersiapkan tinta printer. Akhirnya ya begini, jam 1 pagi aku harus melewati jalan kebun binatang Bandung yang gelap dan dingin. Tapi ya sudahlah. Akhirnya aku tiba di daerah Balubur dan berhenti di tempat print 24 jam. Tepat saat itu Arif mengirim SMS. Katanya nanti hasil printannya diantar saja ke kosannya di Jalan Cemara. Bikin repot saja nih Arif. Dengan rasa sedikit kesal, aku memulai mengedit dokumen dan mencetaknya. Tidak sampai setengah jam, pekerjaanku sudah selesai. Dokumen sudah terbungkus rapi di tanganku, dan tentunya sudah kubayar. Sekarang saatnya mengantarkan dokumen ini ke Pangeran Arif. Ya, Arif sang pangeran, begitu aku memanggilnya, karena sering sekali dia menyuruh seenaknya. Aku memasukkan dokumen itu di balik jaketku. Lumayanlah sedikit lebih hangat. Aku menarik nafas jenak, lalu menjalankan motorku. Tidak lama dari pintu gerbang kebun binatang, tiba-tiba saja aku merasakan ada yang aneh dengan motorku. Seperti oleng ke kiri. Ini mungkin karena jalanannya yang jelek. Aku mencoba menyimbangkan motorku, tapi tak lama motorku kembali oleng ke kiri. Dan lagi-lagi aku mencoba menyimbangkannya. Dan kemudian aku tersadar sesuatu. Sepertinya aku hanya sendirian di jalan ini. Di depanku sama sekali tidak ada kendaraan lain. Gelap. Aku melihat kaca spion, tidak tampak cahaya lampu motor ataupun mobil. Aku benar-benar sendiri. Aku langsung merinding. Dan aku jadi ingat cerita-cerita seram yang pernah aku dengar tentang jalanan ini. Aduh. Sial. Aku terbawa sugestiku sendiri. Dan sekarang motorku jadi terasa berat. Kemudian aku langsung tancap gas sekencang-kencangnya. Sekarang aku menjalankan motorku dengan kecepatan yang sangat tinggi, melewati gerbang 2 kebun binatang Bandung, lalu lewat Sabuga, dan tidak lama aku sampai di Jalan Sumur Bandung. Benar-benar sial. Harusnya aku tidak perlu jauh-jauh seperti ini. Dasar Arif. Ini terakhir kali aku menuruti permintaannya. Jantungku berdetak kencang karena takut. Sugestiku semakin menjadi-jadi. Jalanan Siliwangi aku libas dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli jalanan yang jelek dan penuh pasir, karena yang kupikirkan sekarang adalah secepatnya sampai ke kosannya Arif. Tidak lama lagi aku akan melewati bagian jalan Siliwangi yang dindingnya longsor kemarin. Dari jauh aku melihat seperti ada sesuatu, satu sosok. Apa ya? Motorku semakin mendekati bagian jalan itu, dan sekarang aku bisa melihat sosoknya dengan jelas. Itu
itu sosok anak kecil memakai baju putih, sedang berdiri tegak. Kepalanya mengadang melihat ke atas dinding yang longsor. Hah? Gila. Ngapain anak kecil ada di situ tengah malam begini? Kemudian aku langsung berpikir yang tidak-tidak. Aku mengemudikan motorku semakin kencang lagi sampai mendekati kecepatan maksimal. Tanpa sadar aku berteriak. "Ah!" Jujur, aku bukan orang yang pemberani. Dan sosok anak kecil tadi benar-benar membuatku takut setengah mati. Tidak sampai 5 menit, aku sampai di kosannya Arif. Dengan nafas ngos-ngosan, aku mengetuk pintu kamarnya dengan keras. Tak lama Arif membukakan pintu. Dengan agak kesal, dia bertanya kenapa aku mengetuk-ngetuk pintunya seperti itu. Aku masih belum bisa berkata apa-apa. Masih dengan nafas yang tidak teratur, aku memberi isyarat bahwa aku meminta segelas air. Tenggorokanku kering sekali. Arif lalu pergi dan membawakan segelas air. Dan dengan cepat, aku menghabiskannya. Setelah selesai minum, Arif bertanya lagi ada apa denganku. Aku mencoba mengatur nafas dan menceritakan tentang sosok anak kecil di Jalan Siliwangi tadi. Setelah selesai bercerita, Arif malah mengejekku. Katanya aku penakut. Karena bisa saja itu anak jalanan yang tinggal di daerah situ. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku merasakan sesuatu yang aneh saat melihat anak itu. Tapi Arif tetap menyepelekan hal itu. Malah dia menyuruhku untuk cepat kembali ke Sabuga dan menyelesaikan surat-surat lainnya. Sial, kataku dalam hati. Kemudian aku langsung pergi dan kembali ke Sabuga. Dan kali ini aku mencoba menenangkan diri dan mengemudikan motorku dengan lebih santai daripada nanti aku celaka. Kemudian aku sudah melewati pertigaan Gandok dan sekarang mulai masuk ke Jalan Siliwangi. Perasaan takutku muncul lagi. Namun aku berusaha untuk mengendalikan diri dengan berpikir positif bahwa sosok anak kecil tadi adalah anak jalanan. Aku semakin mendekati dinding yang longsor itu, dan dari kejauhan aku tidak lagi melihat sosok anak kecil itu. Alhamdulillah. Mungkin yang tadi itu benar. Yang tadi itu hanya anak jalanan atau penduduk setempat. Aku menaikkan kecepatanku sedikit saat akan melewati dinding longsor itu. Tiba-tiba saja, ya Tuhan, ada sesuatu yang melayang, melintas tidak jauh dari jalanan. Satu sosok anak kecil, wanita, dia membawa boneka di tangannya, melayang dari sebelah kanan jalan ke pohon di atas dinding yang longsor itu. Refleks aku menjerit dan lagi-lagi mengemudikan motorku dengan kecepatan tinggi, berusaha secepatnya untuk sampai ke Sabuga. Dan ketika sampai di gerbang utama Sabuga, seorang satpam mendatangiku untuk memberi karcis. Karena gemetaran, aku mematikan mesin dan turun dari motor, lalu duduk di depan pos satpam. Setelah tenang, aku menceritakan semuanya pada satpam itu. Dan ternyata kata satpam itu, semenjak dinding Siliwangi longsor,
hantu anak kecil penghuni jalanan itu sering menampakkan diri. Dan kata orang pintar, hantu anak kecil itu sedih dan gelisah karena rumahnya rusak dan tidak segera diperbaiki. Aku hanya bisa mengangguk lemah dan mulai menyadari bahwa aku sangat lelah dan lemas. Dan dalam hati, aku berpikir ternyata bukan manusia saja yang sedih jika rumahnya atau tempat tinggalnya yang hancur. Bagaimana insan muda? Adakah di antara kamu yang pernah mengalami kejadian serupa seperti tadi? Jika ada di antara kamu yang pernah mengalaminya, kamu harus lebih waspada lagi dan juga berhati-hati. Dua cerita tadi memberikan kita satu pesan insan muda, bahwa orang-orang bisa celaka karena hantu. Tapi sebenarnya bukan hantulah yang mencelakakan kita, melainkan ketakutan kita sendiri. Seseorang akan kacau pikirannya dan menjadi panik ketika melihat hantu. Itulah yang biasanya menyebabkan kecelakaan. Berusahalah untuk selalu fokus dan tenang apapun situasi yang sedang kita alami. Dan juga ingat kalau Tuhan selalu melindungi kita. Sampai di sini untuk malam Jumat ini. Sampai bertemu di malam Jumat berikutnya. Dan ingat, jangan pernah sekali-kali kamu mendengarkan sendirian.